Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Hariro dari kelas 11 IPSC, nomor absen 36. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai resensi dari sebuah film yang berjudul Tarezamin Park. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan resensi. Resensi adalah sebuah penilaian terhadap sebuah karya yang dapat memberikan gambaran mengenai isi sebuah karya agar dapat memberikan pertimbangan kepada para penonton ataupun pembaca. Baik, selanjutnya mari simak presentasi saya. Baik, di sini saya akan memperkenalkan film yang akan saya resensi. Film ini berjudul Tarezamin Park. Disutradarai oleh Amir Khan, produser Amir Khan. Selanjutnya ada para pemain. Para pemainnya itu dari Amir Khan sebagai Ramzan Kharnikum, kemudian ada dari Ismail Safari sebagai Ihsan Awatsi, kemudian ada Tiska Koprat sebagai Maya Awatsi atau mamanya Ihsan, kemudian ada Vipin Sharma sebagai Nendik Shore atau papanya Ihsan, kemudian ada Tanai Chandra sebagai Rajan, ada Sarchet Engner sebagai Yuhan. Yang terakhir ada Lalita Lagni sebagai juri kompetisi menggambar. Genre yang diambil adalah genre dari drama dan serial anak-anak. Kemudian ada tanggal rilisnya. Film ini rilis tanggal 21 Desember 2007. Kemudian di tanggal 25 Juli 2008, film ini rilis di India dalam bentuk DVD. Kemudian pada tanggal 7 April 2009, film ini menjadi go internasional DVD. Durasi film ini adalah 140 menit. Selanjutnya saya akan membacakan sinopsis film ini. Film India yang berjudul Tarezamin Park ini merupakan salah satu film yang menginspirasi banyak orang. Hal ini tak lain karena film yang diproduksi dan juga disutradarai oleh Amir Khan ini mengeksplorasi kehidupan dan juga mengimajinasi seorang anak yang menderita penyakit disleksia sejak dirinya berusia 8 tahun. Bahkan film India yang diproduksi pada tahun 2007 ini juga mampu membuat pikiran kita terbuka lebar mengenai anak-anak yang terjangkit penyakit disleksia. Di film Tarezamin Park tersebut, dikisahkan seorang yang bernama Ihsan telah mengidap penyakit disleksia sejak umurnya menginjak 8 tahun. Meskipun begitu, dirinya begitu unggul dalam hal kesenian. Tetapi sayangnya, pelajaran akademis yang ditempuhnya sangat parah, sehingga membuat kedua orang tuanya untuk mengirimnya ke sebuah sekolah asrama, di mana di sana dia diajari oleh guru-gurunya. Namun sayangnya, para guru yang ada di sekolah di asrama tersebut tidak mengetahui bahwa Ihsan mempunyai suatu hal yang istimewa dan bahkan memperlakukannya dengan sama saja kepada layaknya murid yang tidak mempunyai kebutuhan khusus. Selanjutnya saya akan memberikan alur cerita dari film Tarezamin Park. Halo semuanya, di video kali ini saya mau bahas film Bollywood. Sebuah film yang dirilis tahun 2007 dibintangi sama Amir Khan yang judulnya Tarezamin Park. Film ini kalau ditonton langsung sedih banget dan syarat makna semoga saya bercerita bisa menghibur kalian semua. Yuk langsung aja kita mulai. Film bercerita tentang seorang anak yang bernama Ihsan. Dia ini adalah anak yang masih duduk di kelas 3 SD. Ihsan ini adalah anak penderita disleksia atau anak yang kesulitan dalam belajar. Jadi di kondisinya sekarang, Ihsan masih belum bisa baca tulis dan menghitung. Dia lebih tertarik dengan hal lain daripada mengikuti belajar mengajar di kelas. Di sekolahnya, dia jadi anak yang paling bodoh karena selalu dapat nilai yang paling rendah di kelasnya. Di rumah, dia bukan anak satu-satunya. Dia mempunyai kakak laki-laki bernama Yohan. Berbeda dengan Ihsan, Yohan adalah anak yang paling pintar. Hampir semua mata pelajaran dia mendapat nilai yang terbaik. Bertolak belakang dengan Ihsan di kelas. Memang tidak tertarik dengan pelajaran sekolah. Dia lebih tertarik untuk bermain dan menemukan sesuatu yang baru di luar sekolah. Suatu ketika, Ihsan berkelahi dengan tetangganya yang bernama Rajit. Rajit kesal karena Ihsan melempar bola ke arah yang salah, sehingga permainan Rajit dan teman-temannya berhenti. Gak cuma marah-marah, Rajit juga memanggil Ihsan dengan sebutan idiot. Keadaan pun makin tegang sampai mereka baku hantam. Ihsan mendapatkan luka di kepala, sedangkan Rajit mendapat luka gigitan. Hal ini pun membuat Ihsan kesal, karena nggak di sekolah, nggak di lingkungan tetangganya, dia mendapat perlakuan yang sama.
Ketika pulang ke rumah, ternyata ibunya si Rajit datang ke rumahnya, ngomelin orang tuanya. Ihsan meminta tanggung jawab karena si Rajit luka-luka. Padahal situasinya pada saat itu Ihsan juga mengalami luka yang sama. Bukan membela anaknya, si bapak malah langsung nampar si Ihsan. Karena bukan sekali ini aja Ihsan buat masalah. Bahkan si bapak mengancam kalau sekali lagi Ihsan buat masalah, dia bakal dikirim ke sekolah asrama. Di sekolahnya, Ihsan seringkali dimarahi gurunya karena dia nggak bisa ngikutin pelajaran dengan baik. Pernah sekali Ihsan disuruh bacain satu kalimat, tapi dia nggak bisa membaca karena menurutnya huruf-huruf yang ada di buku tersebut menari-nari. Ihsan pun mengatakannya sejujurnya, memang seperti itulah yang dilihat oleh penderita disleksia. Tapi gurunya menganggap Ihsan lagi ngelawak. Di kelas ibu guru ini terus aja maksain buat baca dengan benar, sampai akhirnya karena nggak tahan dibentak terus, Ihsan cuma bisa ngedumel nggak jelas. Ya karena hal tersebut, Ihsan pun dikeluarkan dari kelas. Karena Ihsan anaknya yang berbeda dari anak yang biasanya, dia pun kerap dibully oleh anak-anak di sekolahnya, bahkan teman-teman sekelasnya. Setelah jam pertama, dia memilih bolos pada hari itu dan pergi berkeliaran di jalan, melihat sekitar, pergi kemanapun dia mau, melihat apapun yang dia suka. Di rumah, Ihsan memang menunjukkan ketertarikannya pada seni dan dunia hewan. Dia juga suka melukis, menggambar, dan bermain. Pada malam hari, dia bercerita ke kakaknya kalau dia bolos sekolah pada hari itu. Dan dia nggak takut sama sekali, bahkan itu menjadi pengalaman baru buat dia. Dia pun meminta bantuan kakaknya untuk menuliskan keterangan absen palsu karena dia bolos pada hari itu. Keesokan paginya, di sekolah gurunya mengadakan ujian matematika dadakan yang membuat Ihsan pusing bukan main. Baca aja nggak bisa, nulis juga nggak gitu. Apalagi dia mencoba untuk mengerjakan soal matematika dengan imajinasinya. Ihsan pun berhasil menjawab soal nomor 1, tapi dengan imajinasinya untuk satu soal tadi ternyata menghabisin waktu yang lama. Sampai waktunya habis, dia cuma bisa jawab satu soal. Udah gitu jawabannya salah lagi. Pada hari yang lain ketika di rumah, dia ketahuan bolos karena bapaknya menemukan surat izin palsu yang Ihsan gunakan ketika dia bolos. Dia pun dapat amukan lagi dari si bapak. Bahkan di sekolah, mereka dipanggil oleh kepala sekolah dan guru-guru Ihsan. Para guru menjelaskan kepada si bapak dan si ibu betapa bodohnya Ihsan ketika belajar di kelas. Kepala sekolahnya pun menyarankan untuk memindahkan Ihsan ke sekolah yang lain karena Ihsan saat ini sudah 1 kali nggak naik kelas. Jadi nggak mungkin nggak naik lagi. Untuk kedua kalinya akhirnya terpaksa si bapak berencana mindahin Ihsan ke sekolah asrama. Walaupun berusaha untuk menolak hal tersebut dan berjanji akan belajar lebih giat lagi, tapi sia-sia karena dia tetap akan dipindahkan ke sana. Mereka sekeluarga pun mengantarkan Ihsan ke sekolah sekaligus tempat tinggal barunya. Dan dengan berat hati si ibu melepas anak bungsunya untuk hidup sendiri di sekolah asrama. Ihsan pun memulai hidup barunya di sana. Karena belum bisa beradaptasi, Ihsan pun melamun dan menangis seakan tidak percaya dia hidup jauh dari keluarganya. Apalagi dia menganggap bahwa nasib yang dialami saat ini adalah bentuk hukuman dari orang tuanya karena kenakalan yang dia buat. Di sekolah barunya itu pun, Ihsan tetap mendapatkan bulian. Dia masih aja dimarahi gurunya karena dia nggak bisa belajar seperti anak pada umumnya. Gak ada yang paham sama Ihsan yang memang menderita disleksia. Di asrama ini, dia seperti terpenjara dalam sebuah lingkungan yang nggak mendukung. Setiap hari Ihsan hidup dengan bulian dan kemarahan. Apalagi keadaan sudah berbeda dengan yang dulu. Saat ini keadaan ibu dan kakak laki-lakinya yang biasanya memberikan kasih sayang padanya udah nggak ada. Hal itu pun membuat Ihsan stres dan merasa tertekan dengan kunjungan orang tua setiap hari Sabtu dan Minggu pun nggak mengobati kemarahan ini. Dan pada nasibnya yang kerap dipanggil bodoh dan idiot. Pada suatu hari, sekolah berkedatangan guru kesenian baru bernama Pak Nikum. Kehadiran guru ganteng ini membawa aura yang berbeda untuk sekolah ini. Metode mengajarnya sangat asyik dan berfungsi menyenangkan. Baru hari pertama saja dia langsung dekat dengan murid barunya. Tapi tetap saja Ihsan belum lepas dari stres yang dialami selama tinggal di asrama. Sehingga waktu Ihsan lebih banyak diisi dengan merenung dan melamun. Ditambah lagi ketika ibunya menelpon dan mengabari kalau mereka nggak bisa datang pada hari Sabtu nanti karena menghadiri pertandingan final tenis yang kakaknya ikuti.
Hal itu membuat dia sedih dan nggak ngomong satu kata pun. Pada satu hari, Pak Niko melihat Ihsan di depan kelas mengawasi Ihsan yang selalu terlihat ketakutan dan tertekan. Dia pun menanyakannya pada teman sebangku Ihsan, yaitu Rajan. Rajan pun bercerita kalau Ihsan adalah anak yang baru yang ingin pulang ke rumah. Dia ingin juga menceritakan kepada Pak Nikum kalau Ihsan selalu dihukum karena nggak bisa ngikutin pelajaran. Jadi Pak Nikum berinisiatif mencari buku tugas Ihsan dan akhirnya mengetahui bahwa Ihsan adalah anak yang memang punya kesulitan dalam belajar atau disleksia. Pak Nikum ini adalah guru yang memang memahami anak-anak karena dia juga mengajar di sekolah luar biasa, tempat anak-anak kurang beruntung, di mana dia di sana sudah terbiasa menghadirkan keceriaan untuk anak-anak dan untuk membantu Ihsan dalam keterpurukannya dan juga untuk lebih memahami Ihsan. Pak Nikum pergi ke rumah orang tuanya Ihsan dan bertanya semua hal tentang Ihsan. Dari sana, si ibu menjelaskan kepada Pak Nikum bahwa Ihsan sangat mencintai dunia seni seperti melukis. Mengingat Ihsan yang selalu tertekan di sekolah, Pak Nikum pun menanyakan kepada orang tua Ihsan, kenapa Ihsan sampai dikirim ke sekolah asrama. Ayahnya hanya menyebutkan keluhan-keluhan yang dia rasakan selama menghadapi Ihsan yang gak tahan kalau Ihsan nakal lah, malas belajar lah, sering berbuat masalah, dan lain-lain. Pak Nikum pun mencoba memberikan penjelasan bahwa Ihsan pun mengalami disleksia. Pak Nikum pun juga memperlihatkan pola kesalahan yang sama yang Ihsan lakukan ketika melakukan sebuah kata atau kalimat. Pak Nikum menjelaskan bahwa sebenarnya cuma butuh support dan butuh waktu. Namun si bapak malah nggak terima dan tetap menganggap Ihsan adalah anak yang malas untuk belajar dan membandingkan Ihsan dengan kakaknya yang selalu juara kelas. Padahal Pak Nikum udah ngasih tahu kalau Ihsan lebih menonjol di bidang seni seperti melukis dan dia juga punya bakat luar biasa di sana. Tapi isi bapak menganggap dengan kemampuan melukisnya, Ihsan gak akan bisa bersaing di dunia luar. Mengirim Ihsan ke sekolah asrama adalah solusi terbaik karena gak ada alternatif lain. Mendengar hal tersebut, Pak Nikum pun menjadi kesal karena si bapak hanya memandang dunia luar sebagai arena kompetisi. Ketika Pak Nikum pulang, si ibu pun menangis memikirkan kata-kata Pak Nikum yang mungkin ada benarnya juga. Keesokan harinya, ketika di sekolah, Pak Nikum menceritakan sebuah kisah tentang anak yang nggak bisa baca tulis, tentang anak yang melihat huruf dan angka menari seperti orang yang berdisko. Bahkan ketika dia nggak lulus, semua orang menertawakannya. Kemudian, suatu hari itu, ia mengguncang dunia dengan teori yang dia publikasikan. Siapakah dia? Tanya Pak Nikum kepada anak-anak. Ihsan pun memasang wajah tegang, takut kalau guru ini juga akan membeli kekurangannya lagi, dan akhirnya menjadi bahan tertawaan teman kelasnya. Namun ketika Pak Nikum menunjukkan foto Albert Einstein, Ihsan pun kaget. Ternyata yang lagi Pak Nikum ceritakan adalah orang-orang jenius selain Albert Einstein. Pak Nikum juga menceritakan tentang Leonardo da Vinci, seorang desainer dan seniman terkenal di dunia. Pak Nikum juga menceritakan orang-orang populer lainnya seperti Pablo Picasso, Agatha Christie, Walt Disney, Thomas Alva Edison, yang semuanya punya persamaan yaitu mengalami disleksia. Ketika masih kecil, setelah kelas selesai, Pak Nikum pun berbicara empat mata dengan Ihsan kalau ternyata Pak Nikum masih kecil pun dia mengalami disleksia yang sama seperti Ihsan. Pelajaran tentang hari ini membuat Ihsan kembali bergairah untuk menjalani hari-harinya. Di asrama, hanya di pelajaran Pak Nikum lah dia bisa mengekspresikan dirinya, berkarya sesuai pikirannya dan mendapatkan apresiasi Pak Nikum. Sampai menemui kepala sekolah khusus untuk membicarakan tentang Ihsan. Kepala sekolah bilang bahwa banyak guru yang mengeluhkan tentang Ihsan dan kayaknya Ihsan lebih cocok disekolahkan di tempat yang khusus seperti sekolah luar biasa. Tapi Pak Nikum pun langsung bilang kalau Ihsan adalah anak yang punya kecerdasan di atas rata-rata dan berhak untuk berada di sekolah yang normal. Anak-anak seperti Ihsan hanya butuh bimbingan dan perhatian lebih. Kepala sekolah pun nggak mungkin para guru mau ngurus satu anak dari 40 anak dalam satu kelas. Pak Nikum pun berkata untuk pelajaran lain mungkin bisa diabaikan apapun hasilnya karena setiap anak pasti akan punya bakat utama. Kemudian Pak Nikum menunjukkan lukisan yang dibuat oleh Ihsan dan mengusulkan kalau masalah tulis-menulis dan mengajar mungkin bisa menyusul sebagai solusi dan bisa dites secara lisan, karena secara lisan ataupun tertulis pengetahuan tetaplah pengetahuan. Dan Pak Nikum pun akan meluangkan waktunya untuk mengajari baca tulis kepada Ihsan. Kepala sekolah pun setuju untuk memberikan kesempatan ini. Ihsan pun akhirnya mendapat guru yang cocok yang mengerti cara mengajari anak disleksia seperti dirinya. Ihsan pun mendapatkan metode pengajaran yang berbeda. Dia pun lebih bersemangat dalam belajar karena bukan kemarahan yang didapatkan, tapi keramahan Pak Nikum yang membantunya dalam mengajar ketertiban
ketinggalan. Berkat panikum, kemampuan baca tulisnya pun meningkat dari waktu ke waktu. Suatu hari ketika lagi belajar, panikum kedatangan bapaknya Ishan yang kebetulan lewat karena ada bisnis. Maksud si bapak capek-capek nemuin panikum cuma mau bilang kalau dia dan istrinya udah baca semua artikel tentang disleksia di internet. Hal itu cuma mau nunjukin ke panikum kalau mereka perhatian sama Ishan. Ternyata si bapak nggak menangkap yang dimaksud panikum waktu nyeramahin dia di rumahnya. Panikum langsung ngasih balasan telat bahwa kalau mau ngasih anaknya perhatian, gak cukup dengan cara yang kayak gitu. Anak kayak Ishan juga butuh support. Anak kayak Ishan butuh figur orang tua yang selalu bilang sayang kepada anaknya. Apapun yang terjadi, anak kayak Ishan butuh figur seorang ayah yang siap melindunginya kalau terjadi apa-apa sama dia. Si bapak pun langsung sadar bahwa selama ini dia tidak pernah memberikan kasih sayang pada Ishan. Selain kemarahan atau pukulan, jika Ishan nakal, dia pun pergi meninggalkan ruangan. Panikum dengan perasaan malu. Apalagi ketika di luar dia melihat Ishan yang lagi baca mading, si bapak nggak bisa nahan air matanya. Pada suatu hari, di asrama tersebut mengadakan lomba melukis. Semua orang boleh ikut termasuk para guru. Ketika lomba dimulai, Panikum mencari Ishan kemana-mana. Tapi sampai lomba dimulai, Ishan pun nggak kelihatan. Ternyata sebelum acara dimulai, saat semua orang masih tidur, Ishan bangun pagi dan pergi ke kolam, di mana di sana dia mencari inspirasi untuk bahan lomba melukis. Ishan pun datang saat setelah acara dimulai dan memproyeksikan pemandangan yang dia ingat menjadi sebuah lukisan yang luar biasa mengagumkan banyak orang. Panikum pun melihat lukisan pun terkagum dengan karya Ishan. Ishan pun juga nggak bisa menahan harunya ketika dia melihat hasil lukisan Panikum. Ternyata modelnya adalah dirinya sendiri. Dan pengumuman yang ditunggu-tunggu pun tiba. Kepala sekolah lama mengumumkan bahwa perlombaan ini dimenangkan oleh Ishan. Ishan Nandakishore Awasthi Hasil karyanya pun dinobatkan sebagai hasil karya terbaik dan dinobatkan sebagai sampul buku tahunan. Ketika orang tua Ishan datang saat bagi raport, kepala sekolahnya sendiri yang langsung memberikan buku tahunan tersebut dan menggambarkan jika Ishan adalah anak yang spesial dan sekolah itu beruntung memiliki anak murid seperti dia. Orang tua ini juga senang bukan main ketika para guru memberikan laporan kemajuan Ishan di beberapa mata pelajaran khusus di bidang kesenian. Melihat Ishan yang kembali bersemangat, ayahnya pun akhirnya menangis juga dan berterima kasih kepada Panikum karena sudah membimbing Ishan sampai punya kemajuan. Ishan pun yang mempunyai gaya rambut seperti Panikum pun berpisah dan akan kembali lagi setelah liburan. Pesan film ini kuat banget untuk menunjukkan bahwa memang benar kalau kita mengajari seekor ikan untuk memanjat pohon, maka dia akan menganggap dirinya bodoh seumur hidupnya. Setiap anak memang mempunyai bakat yang unik dan gak mungkin sama dengan anak yang lain. Semoga kita nanti bisa menjadi orang tua yang bijak yang bisa mendukung apapun yang anak kita senangi. Baik, itu tadi adalah alur cerita dari film Tarzan Menpar. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Baik, itu tadi alur cerita yang dapat saya ceritakan. Kemudian ada pesan moral yang terkandung dalam film Tarzan Menpar ini. Perpaduan antara cerita alur tokoh, suasana, dan konflik yang tersaji dalam film ini membuat para penonton hanyut terbawa suasana. Selain itu, film ini juga menyuarakan beragam pesan moral diantaranya. Yang pertama, mengedukasi masyarakat agar memiliki sikap peduli, peka, dan berwawasan luas terhadap segala keterbatasan dan kelebihan seseorang. Yang kedua, mengajak para orang tua agar menjalin komunikasi yang baik dan mendukung anak bagaimanapun keadaannya. Yang ketiga, pesan untuk para guru hendaknya selalu mendidik siswanya dengan tulus dan sabar. Sesuai dengan keistimewaannya, selain pesan moral, film ini juga memberikan edukasi kepada penonton mengenai disleksia, sekaligus memberikan harapan bahwa penyakit ini bisa diatasi dengan penanganan yang tepat. Tidak sedikit tokoh besar di dunia pada masa kecilnya mengalami disleksia yang bisa sukses di bidangnya pada masing-masing. Dan yang terakhir, saya akan memberikan kelebihan dan kekurangan dari film Tarzan Menpar ini. Kelebihannya yaitu cerita ini sangat menyentuh. Cerita yang dibangun dalam film ini berhasil membuka kesadaran siapapun mengenai metode sebenarnya dalam mendidik seorang anak. Terlebih lagi bagi seorang anak pengidap disleksia. Film ini ingin menyampaikan pencerahan kepada kita semua, baik orang tua maupun guru, bahwa anak dengan disleksia adalah sebuah keajaiban. Jangan terlalu cepat menghakimi anak
bodoh, idiot, dan stigma negatif lainnya. Namun harus dicari di mana letak persoalannya. Intinya adalah mendidiklah dengan hati. Menjadi seorang guru bukan hanya sekedar untuk mengajar mata pelajaran, memberi soal-soal dan tugas, tapi tugas utama adalah mendidik. Kekurangannya itu metode yang digunakan oleh Panikum untuk mengubah dan mengajar Isham tidak terlalu tergambar, mungkin karena adegan pada film itu terlalu singkat, padahal itu adalah sebuah hal yang sangat penting. Cukup sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.